alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin rabbil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Langsung saja, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 9 akan ingin mempresentasikan hasil kerja kami itu tentang nasik wal mansuk. Mohon maaf, kita di sini cuma bertiga, cuman ada Kak Rifai, Kak Yas, saya sendiri. Di sini saya sebagai moderator akan membacakan latar belakang. Latar belakang dahulu kala di dalam salah satu masjid di kota Kufah, Khalifah bin Abi Thalib mendapati sosok pria yang rupanya ia merupakan seorang qadhi. Banyak sekali orang yang mengelilingi qadhi tersebut dan menggoda berbagai permasalahan kepadanya dengan berharap masalah yang diadukan tersebut mendapat solusi, bukan mendapat sebuah solusi, tetapi qadhi tersebut terkesan menyesatkan karena telah mencampurkan adukan antara perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan hal tersebut, spontan Khalifah Ali melontarkan pertanyaan kepadanya. At-ta'rif ala nasik bin al-mansuk, dan dijawab olehnya tidak. Kemudian Khalifah Ali pun kembali berbicara, kalau demikian berarti engkau telah celaka dan mencelakakan orang lain. Dari kalimat tanya yang Khalifah Ali ajukan tersebut, setidaknya tidak menjadi penegasan akan urgensi mengetahui nasik wal mansuk selaku unit ulumul Quran. Karena urgensi tersebut, Jalaluddin Asyuyuti memberi penegasan. Para ulama imam mengatakan bahwa seseorang telah boleh menafsirkan kitab Allah kecuali terlebih dahulu mengetahui ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang menaskan dan dinaskan. Langsung saja adalah pengertian, masuk di pengertian nasik wal mansuk. Nasik memiliki dua pengertian, yakni secara etimologi bahasa dan juga secara etimologi istilah. Berikut makna kata nasik secara bahasa yang dipandang paling relevan. Yang pertama, araf ula izala yang berarti penghapusan. Yang kedua, anaqlu yang berarti penyalinan ataupun penulikan. Yang ketiga, al-ibal yang berarti penghilang atas sesuatu. Yang keempat, at-taghyir wal ibtal wal iqamah as-sayyi maqamahu, yang artinya ialah mengganti atau menukar. Makna di atas mempunyai dasar kalamullah pada ayat 106 Quran surat Al-Baqarah, artinya ayat mana saja yang kami nasikan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya dan datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Yang kelima, at-tahwil wal baqa fi nafsihi atau at-tabdil, yang artinya memalingkan, menyalin atau memindahkan. Namun tiada kalamullah yang mencontohkan atau mendasari makna ini. Selanjutnya makna kata nasik secara istilah yang dijelaskan oleh ahli fikih fuqaha, yaitu bahwa nasik adalah raf'u syar'i hukmannya syar'iyan bidalilin syar'iyan mutarakin anu, yang berarti pengangkatan atau penghapusan oleh asyari Allah Subhanahu wa taala terhadap hukum syara yang lampau dengan dalil syara yang terbaru. Yang dimaksud dengan pengangkatan huruf syara adalah penghapusan kontinuitas pengalaman hukum tersebut dengan mengamalkan huruf yang ditetapkan terakhir. Yang selanjutnya saya akan memberikan kepada selanjutnya, yaitu Kak Yasida, untuk menerangkan urgensi ilmu nasik wal mansuk. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Maisarah. Lanjutkan. Adapun urgensi ilmu nasik wal mansukh, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdil Bar, bahwa karena adanya nas
maka tidak seluruh ilmu yang ada itu diwajibkan bagi ulama dan umat Islam untuk dikerjakan. Kaum muslim memiliki kewajiban untuk mengetahui nasikh wal mansukh, dan setelah mengerti, kita diwajibkan untuk mengamalkan ayat nasikh atau ayat-ayat yang mengganti, dan tidak diwajibkan untuk mengamalkan ayat mansukh atau ayat yang diganti. Dengan begitu, kita tidak akan mengerjakan apa yang tidak lagi diperintahkan ataupun mengabaikan apa yang telah Allah perintahkan. Kemudian, adapun rukun dan syarat nasikh wal mansukh. Rukun dari nasikh wal mansukh ini ada 4, yaitu ada adat nasikh, yaitu sebuah statement yang meyakinkan bahwa benar-benar ada pembatalan suatu hukum yang sudah ada. Yang kedua yaitu nasikh, yang merupakan hukum atau dalil atau ayat yang sifatnya akan menghapus dalil atau hukum awal yang sudah ada. Kemudian yang ketiga ada mansukh. Ini merupakan suatu hukum atau dalil yang akan dihapus, dibatalkan, ataupun dipindahkan keberadaannya. Kemudian ada mansukhu'an, yang berarti orang-orang yang yang mendapat beban dari hukum tersebut. Adapun syarat-syarat dari nasikh wal mansukh ini ada 4 juga. Yang pertama, mansukh. Yang kedua, nasikh. Yang pertama itu mansukh, yaitu dalil hukum yang dihapuskan atau yang dibatalkan. Kemudian yang kedua itu nasikh, yaitu dalil yang menghapus atau yang membatalkan. Yang ketiga itu ada dalil baru. Yang ketiga itu ada dalil baru dan dalil lama yang haruslah memiliki pertentangan yang bersifat nyata. Kemudian yang keempat, sifat dari nasikh, yaitu dalil yang menghapuskan atau dalil yang mengganti, ialah mutawatir. Kemudian pembagian nasikh wal mansukh ada beberapa. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, pembagian nasikh wal mansukh ini yang pertama adalah Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran dengan Al-Quran maksudnya bahwa hukum ataupun dalil yang mulanya ditentukan oleh Al-Quran maka digantikan, nasahkan oleh dalil Al-Quran juga. Kemudian ada juga yang kedua yaitu Al-Quran dengan As-Sunnah. Maksudnya bahwa suatu hukum tersebut mulanya ada dalam dalil Al-Quran, kemudian digantikan dengan dalil As-Sunnah. Yang ketiga ada nasakh Quran, iya, Al-Quran dengan As-Sunnah tadi dibagi menjadi 2. Ada nasakh Quran dengan sunnah ahadiyah, ada juga nasakh Quran dengan sunnah mutawatirah. Kemudian macam yang ketiga, pembagian yang ketiga yaitu As-Sunnah dengan Al-Quran. Maksudnya ialah bahwa suatu hukum atau dalil yang telah ditentukan berdasar dari As-Sunnah lalu diganti dengan Al-Quran, dalil Al-Quran. Kemudian As-Sunnah dengan syara yang mulanya didasarkan dalil as-sunnah lalu dinasahkan, dihapus oleh dalil syara dari as-sunnah pula. Seperti itu. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Kak Yasida telah mempresentasikan hasil yang berikutnya. Yang selanjutnya saya akan mengasih kepada Kak Rifai. Waktu dan tempat saya persilahkan. Suaranya ada nggak Kak ya? Halo. Ada suaranya nggak Kak ya? Ada kedengaran Kak. Jelas ya? Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait bentuk-bentuk nasikh dan mansukh. Yang pertama, pada bagian referensi dan hukum sebagian besar ahli agama memecah nasakh jadi 3 kategori, yakni 1, menghilangkan hukum atau ketentuan dan teksnya itu secara bersamaan. Jadi baik hukum maupun teksnya itu akan dihilangkan.
Itu yang pertama contohnya. Kalau mau kita lihat misalnya ada hadis riwayat hadis Bukhari dan riwayat Muslim dari Siti Aisyah yang mengatakan bahwa dahulu termasuk yang diturunkan Al-Quran adalah 10 kali susuan yang diketahui. Kemudian dinasah dengan 5 susuan yang diketahui. Setelah Rasulullah SAW wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian Al-Quran. Oke, yang pertama jadi yang tadinya apa namanya untuk dua orang yang seibu itu ketika minum ASI 10 kali, maka dia menjadi saudara sepersusuan, nah itu dinasah jadi 5 kali. Contoh yang kedua, kemudian yang kedua adalah penghilangan hanya pada hukum atau ketentuannya sendiri. Sedangkan pada teksnya itu tetap ada. Contohnya bisa kita lihat dalam surat Al-Mujadalah ayat 12, Astagfirullah. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaknya kamu mengeluarkan sedekah sebelum pembicaraan itu. Nah, hal itu dinasah dengan ayat selanjutnya, yaitu Astagfirullah, ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa idz lam taf'alu wa taballahu 'alaikum faqimus shalah ila akhir ya. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi tobat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul. Sehingga sedekah sebelum berbicara dengan Rasulullah pun diangkat. Kemudian eh, yang ketiga, penghilangan hanya pada teks bacaan, sedangkan hukumnya itu tetaplah sahih. Contohnya pada ayat yang membahas terkait jam. Mulanya terkait rajam tersebut ada dalam Al-Quran, kemudian ayatnya pun diganti, namun hukum atau ketentuannya itu tetaplah sahih dan berlaku, yaitu jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya. Terdapat dalam kisah zina yang dilakukan oleh orang tua lalu digantikan atau dinasah, yang mana telah dinyatakan oleh Ubay bin Ka'ab bin Abu Umamah bin Sahal. Oke. Kemudian selanjutnya terkait pedoman nasikh dan mansuh. Di sini yang pertama memiliki keterangan atau penjelasan yang tegas berasal dari Rasulullah SAW yang bersifat jelas. Yang kedua, ayat nasikh dan ayat mansuh itu disepakati oleh umat. Yang ketiga, harus didapati dalil yang lebih awal atau dahulu, dan yang akhir setelahnya bersumber historik. Nasakh tidaklah bisa ditentukan berdasarkan pada pemikiran atau penelitian para mujtahid tanpa kutipan otentik atau pada komentar para penafsir atau karena ayat-ayat tersebut bersifat kontraktual yang terlamat di Islam dari salah satu perawi. Kemudian yang terakhir ada hikmah daripada nasikh dan mansuh sendiri, ada 5. Yang pertama menunjukkan adanya konsep rububiyah. Sebab dengan nasakh dapat membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kuasa, kekuasaan dan keesaannya itu sehingga syariat Islam itu dapat diubah serta ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai bentuk ujian bagi kita untuk membuktikan dengan jelas golongan umat yang memilih taat pada syariat atau golongan umat yang memilih untuk menentangnya. Kemudian yang ketiga, menghendaki kebaikan sekaligus menghilangkan kesulitan bagi seorang hamba pada beberapa hukum guna kemaslahatan umat. Sebab ketika nasakh tersebut berubah menjadi hukum yang semakin berat, tentu akan ada penambahan pahala di dalam. Sedangkan ketika nasakh berubah menjadi hukum yang semakin ringan, tentu ada keringanan di dalam. Kemudian yang keempat, bentuk perhatian dari kasih dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala pada kemaslahatan hambanya, di mana hal tersebut merupakan tujuan pokok adanya syariat agama Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Yang terakhir, dapat menaikkan tingkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian apapun yang telah berlalu atas izinnya di dunia ini. Kemudian kesimpulan dan penutup dari makalah kami, sesuai pada pemaparan di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa pengertian dari nasikh dan mansuh itu sangat beragam, ya kan, banyak menurut para ahli ulama fikih atau ulama-ulama yang lainnya. Namun meskipun beragam seperti itu, secara keseluruhan maknanya itu sama, yang merujuk pada sesuatu yang menghapus atau yang membatalkan, yang berperan sebagai subjek, sedang kata mansuh itu sesuatu yang dibatalkan atau dihapuskan dan berperan sebagai objek. Dan proses penghapusan tersebut telah dinamakan dengan nasakh. Karena berhubungan dengan sumber hukum Islam yang utama dan kedua, maka dalam
menasah atau suatu dalil tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan bukan orang yang sembarangan pula yang melakukan nasah tersebut. Diperlukan adanya rukun-rukun dan juga syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan nasah atau mansukh tersebut. Sekian mungkin dari kami. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Kak. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Langsung saja ke intinya, apakah ada pertanyaan atau penambahan dari teman-teman sekalian? Dan ketika ada pertanyaan, beri waktu 5 menit untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan atau penambahan dari teman-teman sekalian? Kalau ada, silakan. Mungkin bisa diarahin Kak ke kelompok 10 yang bertugas setelahnya supaya menyiapkan pertanyaannya. Oh ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kami akan menunggu pertanyaan dari kalian dan akan berpindah kepada kelompok selanjutnya. Kelompok 10 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sahlabi, izin bertanya dari kelas B. Ingin bertanya, bagaimana kita mengetahui suatu ayat Al-Quran itu sudah dinasakh gitu. Jadi bagaimana cara kita mengetahuinya? Seperti itu. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Afwan, Kak, mau tanya. Izin bertanya. Iya, Kak, silakan. Saya Nida Hudia, ingin bertanya, kalau ayat nasikh dan mansukh yang ada di dalam Al-Quran kan kayak sudah terciri ya, ada gitu tertulis di dalam Al-Quran. Kita kalau misalkan yang nasikh mansukhnya as-sunnah dengan as-sunnah, seperti apakah contohnya? Boleh dikasih paham? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dimohon ditunggu, kita akan pertanyaan tersebut. Jawab Kak. Tambahkan ya. Yang pertama tadi ada pertanyaan terkait bagaimana cara kita mengetahui ayat yang dinasih atau yang dimansukh, ya kan? Membedakan gitu yang mana. Itu ada beberapa caranya. Yang pertama itu, halo, suara saya kedengaran nggak kayak?
Halo. Kedengaran enggak? Oke, kedengaran ya. Yang pertama itu harus ada keterangan yang jelas dari Nabi Muhammad SAW. Jadi memang ayat yang dinasih dan dimasuk itu tidak sembarangan ayat dan tidak semua ayat juga tentunya, hanya ayat-ayat tertentu. Maka yang pertama harus ada apa namanya kejelasan ya bahwa Rasulullah SAW riwayat gitu bahwa Rasulullah SAW menasih ayat yang dinasah. Yang kedua itu ada konsensus atau ijma umat bahwa ayat ini dinasah atau ayat ini dimansuh. Kemudian yang ketiga itu mengetahui mana yang lebih dahulu dan mana yang belakangan itu berdasarkan histori. Jadi intinya memang harus mencari tahu terlebih dahulu dan harus mempelajarinya. Jadi kita memang nggak bisa apa namanya sembarangan itu. Oh ini ayat dinasah atau apa? Tapi memang harus mengetahui dulu apakah ada riwayat cuma dari para ulamanya atau ada dari riwayat bahwa Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut, ayat tersebut sudah dinasah dan lain sebagainya. Serta ya bisa melihat juga histori daripada sebab nuzul ayat dari yang diturunkan. Itu yang pertama, mungkin nanti kalau ada yang menambahkan silahkan. Adapun yang kedua tadi contoh yang sunnah ya, yang sunnah itu sebenarnya di makalah kita juga ada kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ya terkait ziarah kubur. Rasulullah SAW tadinya dalam suatu hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang ya kan perempuan-perempuan itu untuk berziarah kubur. Setelah itu diangkat lagi dibatalkan lagi oleh Rasulullah SAW dengan hadisnya yaitu untuk nahaitukum an ziyaratil kubur. Kemudian ya diizinkan untuk kembali diperbolehkan untuk berziarah pada kaum wanita. Ya Kak, silakan kalau mau ditanya terkait tidak atau dari teman-teman kalau udah dirasa belum cukup jawabannya. Iya, kayak Suaranya terputus-putus nggak, Kak? Jelas nggak ini? jelas, jelas. Oke. Jadi ayat tentang nasih dan mansuh ya, ini artinya kan perubahan atau perubahan. Saya ambil contoh dulu ketika zaman Nabi, awal-awal dulu kan ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis ya di Palestina. Kemudian ada namanya mansuh atau dirubah dipindah ke Mekah ya, Masjidil Haram. Kemudian ya zaman dulu itu kan orang-orang kafir ini digoreng ya menjadi pembahasan bahwa agama Islam itu pelin-pelan, tidak konsisten. Nah, itu ada contoh. Nah, itu untuk membantah opini-opini dari kubu sebelah yang mengatakan Islam itu ini contoh ya, contoh yang tadi itu tidak konsisten ini untuk membantah opini bahwa perubahan atau hukum yang sudah ditetapkan terus dirubah menjadi hal yang baru gitu, itu tidak ada konsistensinya. Itu bagaimana Kak? Terima kasih Kak. Bantuan Kakak. Ya, coba menjawab mungkin kalau kita lihat ya di zaman sekarang ini kita sebagai umat Islam karena sudah begitu banyak terlewati tidak ada permasalahan apa namanya terkait hal tersebut gitu ya kita nggak melihat secara langsung gitu namun ya pandangan kita tentunya kita bisa mengambil dalil dari Al-Quran surat Al-Baqarah astagfirullah nansakh min ayatin au nunsiha na'ti bi khairim minha au mithliha. Jadi memang dalilnya sudah jelas dikatakan bahwa ketika ada nasah atau ada perubahan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan maka itu bi khairim minha au mithliha ya
kalau tidak lebih baik daripada hukum sebelumnya, maka pasti ya setidaknya standar itu sama dengan hukum sebelumnya. Jadi, pandangan kita tentunya meyakini, mengimani apa yang disampaikan oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga yang tidak ada terlalu banyak permasalahan untuk kita. Silahkan kepada yang lain yang mau menambahkan. Kalau Itu kan kakak ya, bentar boleh saya menyanggah ya. Itu kan tadi kan bagi kita ya, bagi agama Islam atau orang-orang Muslim sendiri yang apa namanya itu kalau sama taslim ya. Tapi ini kan sifatnya kan diskusi ya, jadi keilmiahan ya, keilmuan. Jadi apa ya, jawabannya kurang ilmiah saya rasa karena itu merujuknya ke individu, ke apa, komunitas sendiri. Nah ini yang bertanya kan di luar komunitas ini itu kak ya, di luar kubu. Contoh yang mengatakan itu orang Kristen. Nah kita membantahnya bagaimana secara ilmiah kak. Karena Al-Quran itu apa namanya kan juga masuk ke ilmiah juga. Gitu. ya, terima kasih. Ini kan kalau memang yang disampaikan oleh ibu sebelah mempertanyakan hal tersebut, tentunya kita tidak bisa mungkin ada jawabannya ya. Cuman jika kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu, ya, sampaikan tidak beriman, apalagi juga berniat ingin hanya melecehkan atau merendahkan Islam, maka kita ambil dalilnya yang mulia-din gitu. Ya kembali lagi ke keyakinan kita, karena memang ya, agama Islam sendiri kita percaya dengan keyakinan gitu. Walaupun ya, memang kalau dipertanyakan mungkin bisa kita tunjukkan aja apa namanya Al-Quran atau penafsiran atau ayat-ayat Al-Quran yang memang secara ilmiah. Maka ayat di awal sampaikan juga tentunya itu juga merupakan ada hikmah di baliknya gitu. Cek atau cek lagi. Halo. Terdengar suaranya jelas. Silahkan dengan. Ya, jadi kembali lagi ke ininya gitu, ke keyakinannya. Kalau saya sendiri sih lebih baik tidak berdebat dengan orang-orang seperti itu gitu. Jadi kalaupun memang memperdebatkan ya, kalau memang mau mempertanyakan gitu, justru agama-agama seberang juga lebih tidak masuk akal lagi gitu dan lain sebagainya. Makanya ya nih apa namanya lebih baik meninggalkan perdebatan dengan orang-orang seperti itu. Tapi kembali lagi mungkin atau Kak Yusron punya jawaban yang lebih baik ilmiah bisa disampaikan mungkin biar kita juga bisa belajar bersama-sama atau nanti ada Pak dosen insya Allah ikut melengkapi diskusi kita pada hari ini. Maaf kak, suaranya tadi terputus-putus, tidak jelas itu tadi soalnya. Asma. Gimana? Apa mau lanjut dulu? Kak siapa nih Kak Asri kah? Kata ini zoomnya mau udah habis nih, mau berakhir. Ada waktu 3 menit lagi, Kak. 3 menit lagi. Seperti yang Kak Yusron mungkin tadi saya coba sampaikan terkait ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang non muslim atau orang-orang yang memang tidak menerima, bahkan berdiskusi aja hanya untuk merendahkan atau apa namanya ya, tidak apa namanya memang nggak punya niat untuk berhubungan tapi ingin memuji agama kita dengan orang yang kita gunakan jalan jadi bagi mereka agama kita agama kita kita beramal gitu. Kalaupun ingin meyakinkan kita bisa yakinkan
lagi begitu banyak ayat Al-Quran yang sekarang sudah terrealisasi. Apa namanya, ilmunya itu sudah terbukti di masa sekarang. Ya, begitu pula kita yakini itu ayat yang Allah Subhanahu yang adanya nasah kalau lebih baik daripada ayat sebelumnya ataupun sama itu, semuanya juga artinya akan terbukti gitu nantinya. Dan bisa kita lihat sekarang ya, alhamdulillah Islam sudah berkembang begitu besar seperti ini. Mungkin dari saya, kalau memang kayak ilmunya ini lagi yang bisa dimanfaatkan mungkin pada yang pernah tertanyakan. Terima kasih. Iya, ada bagaimana Kak? Apakah masih sudah cukup atau belum? Kalau memang sudah, mungkin nanti bisa diserahkan lagi kami kepada Pak dosen. Baik Kak, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk Kak Rifai sudah menjawab pertanyaan tersebut. Langsung saja saya akan berikan kepada dosen waktu dan tempat, dipersilakan dosen. Mau lihat dari bawah mau didiriin,